Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, model sistem ya atau sistem model. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai jenis-jenis dari model sistem terdistribusi ya. Yang pertama ada physical model, model fisik, arsitektural model, model arsitektural, kemudian ada fundamental model atau model fundamental. Oke, kemudian berikutnya ada model arsitektural atau arsitektural model. Model arsitektural adalah representasi dari elemen perangkat keras yang mendasari sistem terdistribusi yang mengabstraksikan detail spesifik dari komputer dan teknologi jaringan yang digunakan. Nah, ini arsitektur. Jadi, arsitektur di sini adalah proses penciptaan lingkungan yang dirancang dengan pendekatan yang terstruktur serta direncanakan dengan sebaik mungkin ya. Tujuannya di sini adalah untuk membuat sistem dapat diandalkan, dikelola, beradaptasi, dan hemat biaya. Oke, ini contohnya sebuah desain arsitektur ya. Desain arsitektur bangunan tentunya memiliki aspek yang sama. Tidak hanya menentukan penampilannya, tetapi juga struktur umum dan gaya arsitekturnya. Nah, di dalam model arsitektur, di sini ada aspek ya yang dilihat. Yang pertama, aspek arsitektur software dan aspek sistem arsitektur. Aspek arsitektur software di sini menjelaskan bagaimana software atau komponen-komponen di dalam komputer diatur dan dikelola dengan baik. Kemudian aspek sistem arsitektur. Nah, aspek sistem arsitektur di sini mencakup tentang bagaimana penempatan mesin-mesinnya, mesin server, jaringan, serta bagaimana penempatan mesin-mesin softwarenya. Di dalam aspek arsitektur, ya, aspek arsitektur software di sini ada 4 jenis pendekatannya. 4 jenis pendekatan. Yang pertama ada layer arsitektur, kemudian ada objek arsitektur, data center arsitektur, dan event based arsitektur. Di layer kita bahas satu-satu ya, layer arsitektur. Nah, dalam layer arsitektur ini membagi kompleksitas dari sistem dengan melanjutkan melalui layer-layer dengan berbagai layanan-layanan. Oke, kita lihat visualisasinya ada beberapa layer ya, layer N-1, layer 1, 2. Nah, di sini terlihat bahwa layer-layer tersebut saling membaca dan saling bertukar informasi untuk melayani kebutuhan klien tentunya. Kemudian ada object based arsitektur. Nah, di dalam object based arsitektur ini masing-masing proses dianggap menjadi sebuah objek dan saling mengirim data dengan metode RPC ya, Remote Procedure Call. Oke, kita lihat di sini ada objek-objek yang saling terhubung ya. Saling terhubung satu sama lain dengan metode call seperti ini. Kemudian ada data center arsitektur. Nah, dalam data center arsitektur, di sini semua data disimpan dan komponen yang melayani data tersebut ada di klien. Nah, klien di sini dia akan mengirim request-nya dan data center akan menyediakan respon terhadap request tersebut. Ya, kita lihat visualisasinya di gambar ini ya. Oke, di sini komponen-komponen ya, kemudian data delivery ya, kemudian juga ada publish ya. Ini share persistent data space-nya ya. Oke, kemudian ada event based arsitektur. Nah, di dalam event based arsitektur di sini menjelaskan bahwa proses berkomunikasi berdasarkan event yang terjadi. Nah, kita lihat di gambar di sini adalah sebuah contoh request user. Contoh request user jadi komponennya apa saja ya. Nanti di sini kemudian dikirim melalui event bus ya dan dicek oleh database untuk mengambil data dan dikirim kepada user. Nah, seperti itu.
Oke, berikutnya kita pahami mengenai aspek sistem arsitektur. Nah, di dalam aspek sistem arsitektur di sini mencakup bagaimana penempatan mesin-mesinnya, ya, mesin server, jaringan, serta bagaimana penempatan mesin-mesin softwarenya yang tadi sudah dijelaskan. Oke, contohnya di sini adalah client server seperti Google. Kita lihat visualisasi dari interaksi client server ya. Tentunya yang paling banyak saat ini adalah client server seperti Google ya. Client server seperti Google. Contohnya kita akan mencari sebuah informasi mengenai komputer misalnya. Maka kita mengetikkan komputer dan Google ya, pada Google dan Google akan mencari kata komputer tersebut seperti itu.